Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan alladzina imma kanahum fil ard aqamu shalah wa atu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah, wabil khusus para pengurus, Bapak Ustadz Dr. Ayuhan dan segenap pengurus DKM yang saya hormati, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang saya muliakan, saya banggakan. Semuanya sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat walafiat, semuanya berkah selamat mulia dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita tuju adalah selamat dunia akhirat. Di dunianya selamat, senang, bahagia, serba kecukupan, aman, tentram, damai. Di akhiratnya juga sama, ya, aman, tentram, damai, selamat. Itulah tujuan kita. Buat apa kita di dunianya penuh dengan harta, kedudukan banyak, kemudian semuanya terjamin, tapi di akhiratnya tersiksa. Naudzubillah min dzalik. Makanya itu sesuai dengan doa kita, doa yang setiap saat kita lantunkan. Di penghujung doa kita pasti ada kata-kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Biar Bapak Ibu jelas, lebih jelas lagi. Surat Al-Baqarah 201 itu ayatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia, dan berikanlah kami kebahagiaan dan keselamatan hidup di akhirat, dan wa qina adzabannar, jauhkanlah dari api neraka. Nah, Bapak dan Ibu, berarti orientasi tujuan kita sudah tahu bahwa kita tidak akan lama-lama di dunia ini. Setuju nggak, Bu? Halo, Bu. Kita itu hanya sementara di muka bumi ini. Tadinya kita semua berada di alam arwah. Taruhlah paling tua misalnya di masjid ini usianya 70 tahun misalnya, paling tua, atau 80 tahun lah. 80 tahun yang lalu kita semuanya berada di alam arwah, Bapak Ibu. Itulah terminal yang pertama. Sebelum masuk ke dalam terminal yang kedua, di mana terminal kedua? Dititipkan di rahim ibu, emak kita. Itu adalah tempat penitipan Allah ruh di persemaian alam arwah itu dimasukkan satu-satu ke dalam rahim ibu. Itulah terminal yang kedua. Ada yang 9 bulan, 10 bulan sudah lahir. Di situ sebelum dilahirkan sudah ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah engkau tahu aku ini Tuhanmu, wahai janin, wahai embrio yang ada dalam rahim ibu? Qalu, semuanya menjawab tanpa kecuali. Baik yang sekarangnya beriman, ya, memeluk Islam, maupun yang sekarangnya tidak mau memeluk Islam,
dia memisahkan diri, tidak mau diatur dengan Islam. Sama dia ngomong, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Coba bayangin, kita sudah berjanji di hadapan Allah ketika 120 hari. 120 hari ya, 120 hari itu ruh diturunkan ke rahim ibu, kemudian ditanya langsung oleh Allah dalam surat Al-A'raf, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau tahu aku ini Tuhanmu, Rabbmu, yang memberi makan, memberi minum, yang memberi umur, hidup, kematian dan lain sebagainya? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku menyaksikan. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, Allah itu tidak sewenang, tidak sekonyong-konyong membiarkan hambanya, tidak sekonyong-konyong membiarkan hambanya itu hidup dalam menuruti hawa nafsunya sendiri. Makanya Allah dengan kasih sayangnya memilih satu manusia sebagai qudwah dan uswatun hasanah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui beliau Allah percaya bahwa Al-Quran akan mampu dibumikan, akan mampu diajawantahkan, akan mampu diamalkan di muka bumi ini sebagai roadmap kehidupan. Al-Quran itu sebagai roadmap kehidupan, sebagai petunjuk. Karena di bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sesungguhnya mengingatkan kembali bahwa kita itu sesungguhnya sudah disediakan petunjuk. Tidak usah mencari petunjuk yang lain. Untuk menggapai takwa kepada Allah sudah tersedia petunjuknya. Makanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ketahuilah bahwa Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk hudal linnas bagi seluruh manusia, kafatal linnas. Ada yang gak mau diberi petunjuk itu. Heran. Padahal semuanya kita asalnya dari surga semua. Kita asalnya dari surga. Bapak kita, emak kita dari surga. Adam dan Hawa tadinya di surga. Pernikahan berlangsung di surga. Dalam tafsir Ibnu Katsir, pernikahan antara Adam dan Hawa itu sebagaimana 40 tahun dua-duanya. Sudah dewasa. Langsung sudah dewasa. Ditaruh di kasur yang empuknya 15 tahap kasur. Taruh di situ, masya Allah, fil jannah. Tadinya sendirian Bapak Ibu, Adam diciptakan sendirian. Tapi begitu bangun, yang pertama dia tengok kanan, tengok kiri, ya tidak lihat, ya ada teman, nggak ada teman. Itulah makanya berteman, bersosial itu adalah naluri manusia. Kita sebagai manusia tidak mungkin kita hidup sendiri. Pasti kita ingin ada pendamping, ada tempat untuk curhat, tempat untuk mengadu, tempat untuk melakukan sesuatu aktivitas komunikasi. Itulah hakikat manusia. Nah, kemudian hadirin yang berbahagia, Allah mengerti. Aku tahu apa yang kau mau. Maksudnya kepada Adam adalah ingin diberikan teman. Pada saat tidur yang kedua, hadirin yang berbahagia, Allah mengambil tulang rusuk sebelah kiri dari Adam, ditaruh di sebelah kanan Adam. Kemudian jadilah Hawa. Begitu cantik, jelita, indah, mempesona. Tapi dia sebelum ada perintah dari Allah itu sebagai istrinya tidak pernah dia akan menyentuhnya. Dia melihat ke kanan, ternyata ada seorang wanita yang begitu cantik. Kemudian Allah berfirman, wahai Adam, hari ini, saat ini di surga aku nikahkan kamu dengan istrimu, itulah Hawa. Nah, setelah itu berarti sah. Yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang berbahagia, begitu bangun kemudian dia beranjak, dua-duanya ya
Adam memegang tangan Siti Hawa untuk membangunkan dan untuk beranjak jalan-jalan di surga. Jalan-jalan di surga, Masya Allah. Jalan-jalannya di surga, Bapak Ibu, ya, nggak tanggung-tanggung. Untuk apa hadirin yang berbahagia? Tapi Allah berfirman, wahai Adam, silakan kamu nikmati apa-apa yang ada di dalam surga ini, buah-buahan yang ranum-ranum dan semuanya, silakan nikmati semua. Tapi jangan kau dekati satu pohon, Sajaratul Khaldi, yaitu pohon keabadian. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, tapi ternyata iblis begitu tidak tinggal diam. Dia memacu untuk menggoda dan merayu. Yang pertama kali terayu dan tergoda adalah Hawa, wanita. Mas, ayo kita jalan-jalan. Oh, kok hebat sekali pohonnya, begitu daunnya lebat, begitu buahnya banyak, sampai ke bawah-bawah buahnya, sampai ke batang-batang. Nah, kalau Bapak lihat sekarang di dunia ini kayak ada yang namanya itu sayur asem, itu ada blimbing gulung. Nah, sampai ke bawah-bawah buahnya, hampir seperti itu. Nah, kemudian ternyata tidak berhenti sampai situ. Hawa disuruhnya untuk memegang. Apa ya, dipegang dulu? Jangan, itu dilarang sama Allah, kata Adam. Enggak apa-apa. Oh iya, enggak rempet gitu. Begitu pegang, Adam pun ikut megang. Siti Hawa langsung muntirnya, langsung dipuntir. Nah, jangan, enggak boleh, ini dilarang. Tapi tetap dipuntir. Begitu dipuntir, diambilnya. Oh iya, enggak apa-apa. Adam ikut juga. Hawa mau makannya. Kemudian Adam juga baru mengupasnya. Nah, akhirnya terkena dis. Itulah kembali dilemparkan ke bumi ini untuk hanya melakukan kesalahan sekali saja. Dia dilemparkan ke bumi fil masriki wal maghribi, dari langit, dari arah barat dan arah timur. Dalam sebuah kisah 40 tahun baru bertemu di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah itu dekat Arafah. Arafah ke kiri, naik ke atas itu bukit, ada namanya Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, Ar-Rahmah itu kasih sayang. Gunung tempat kasih sayang. Bertemunya dua insan di muka bumi ini menjalin cinta dan kasih sayang. Disitulah bibit manusia mulai berkembang di bumi. Siapa gerangan? Adam dan Hawa. Kemudian cepat ceritanya, Adam dan Hawa dikaruniai dua anak dalam satu rahim, ya. Siti Hawa melahirkan dua, laki dan perempuan. Laki namanya Qabil, perempuan namanya Labuda. Sorry. Lakinya namanya Habil, Qabil itu namanya Iklima. Jadi Qabil dan Iklima terlahir pertama dua orang. Kemudian tahun berikutnya terlahir dua lagi, Habil dan Labuda. Habil dan Labuda. Kalau Qabil dalam parasnya kurang begitu ganteng. Iklima begitu cantik, indah, mempesona. Habil begitu ganteng sekali. Dan Labuda begitu parasnya kurang menarik. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, begitu beranjak dewasa dan begitu besar, akhirnya kedua insan ingin menjalin pernikahan. Apa yang terjadi hadirin yang berbahagia? Qabil sebagai kakaknya, wahai ayah, aku akan menikah. Kalau Allah sudah takdirkan aku lahir berdua dengan Iklima, itulah berarti istriku. Tidak begitu. Allah berfirman bahwa keturunan Adam itu harus silang. Antara Qabil nanti nikah dengan Labuda, Iklima kakak perempuannya nikah sama adiknya Habil. Akhirnya protes. Begitu protes, dalam surat Al-Baqarah dijelaskan sampai dengan dia tidak mau menuruti keputusan Nabi Adam, bapaknya,
akhirnya menyampaikan pertunjukan. Pertunjukan apa dia hadirin yang berbahagia? Habil profesinya adalah berternak, Habil. Qabil bercocok tanam. Dia memberikan pertunjukannya, Qabil gandum yang jelek-jelek dibawa satu karung taruh di bukit. Habil mengambil satu gibas yang begitu gede, gemuk, putih, kemudian dibawa. Oke anak-anakku, kalau kalian tidak terima, saksikan, nanti Allah akan mengambil yang mana, itulah ketentuannya. Barang siapa yang diambil pertunjukannya, ya itu adalah sah sebagai istrinya. Ternyata begitu kita lihat, dia lihat semua yang diambil adalah gibasnya dan gandumnya terbakar. Nah, sehingga menyerah tidak bisa lagi. Akhirnya pernikahan berlangsung, sudah mulai berlangsung. Qabil nikah dengan Labuda, Habil nikah dengan Iklimah. Yang ganteng nikah dengan yang cantik, yang parasnya kurang ganteng nikah dengan yang kurang cantik. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dalam masa peredaran manusia yang pertama saja satu generasi sudah mulai begitu terlihat permusuhannya. Pantesan Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Allah mengumpulkan para malaikat semua, dan aku akan menciptakan makhluk yang namanya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Malaikat menjawab, qalu, semuanya menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, akankah Engkau menciptakan makhluk yang namanya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, padahal aku semuanya nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat senantiasa beribadah, tunduk dan patuh kepada perintahmu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu karakteristiknya selalu patuh dan taat kepada perintah Allah dan tidak pernah membangkang sedikit pun. Apa yang terjadi hadirin? Ternyata manusia setelah ditakdirkan sebagai khalifah di muka bumi ini adalah saling bermusuhan sesamanya. Wa yasfikud dima'a, bahkan sekalian dia saling pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untung Allah masih meneruskan firman-Nya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Diam malaikat semuanya kamu. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah inti dari kunci dari segala kehidupan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu lebih tahu apa yang kamu wahai malaikat semua tidak ketahui. Allah akan menurunkan manusia pilihan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasulullah Allah percaya menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Untuk apa hadirin? Untuk bisa agar kita bisa kembali ke asalnya, yaitu ke surga. Dengan petunjuk itu kita mampu untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa kita harus bertakwa? Agar kita kembali ingat kepada asal mula tempat tinggal kita, di mana? Di surga. Dan nanti perjalanannya itu panjang. Perjalanan kita itu panjang setelah hidup di dunia ini. Dunia adalah terminal yang ketiga. Setelah terminal kedua rahim ibu, kita terlahir di muka bumi ini terminal yang ketiga. Disinilah tempat bercocok tanam untuk membuahkan amal soleh. Dengan
dengan bajunya adalah takwa. Makanya Allah perintahkan fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbajulah kalian, berbekalah kalian, bertamenglah kalian. Sebaik-baik tameng, sebaik-baik baju adalah takwa. Takwa kepada Allah itu merupakan satu ciri khas orang yang beriman, yang ingin kembali ke asalnya, yaitu asal kita adalah surga. Impossible orang-orang yang ingin kembali ke asalnya ke surga itu tidak bertakwa. Karena takwa sesungguhnya bagaikan kita sudah mempersiapkan bekal. Mempersiapkan bekal yang akan kita bawa untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ada bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang berbahagia, orang yang bertakwa itu adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu maknanya. Dzalikal kitabu, ini Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam mengemban, menjalankan, mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau ana ahlal qura amanu wattaqu la fatahna barakatim minas sama'i wal ard." Dan ingatlah bahwa karena iman dan takwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu keberkahan, baik yang datangnya dari langit maupun yang datangnya dari bumi. Dari langit berupa air hujan. Air hujan itu sumber kehidupan. Yang tadinya gersang, tanaman-tanaman sawah-sawah pada gersang, karena air hujan jadi mulai ada kehidupan. Tanam-tanaman pada tumbuh. Tanam-tanaman untuk konsumsi manusia. Ada buah jeruk, ada mangga, ada apel, ada salak, ada macam-macam itu. Itu karena ada air, sehingga bisa mampu menumbuhkan samawat wal ard, keberkahan yang timbul dari langit dan dari bumi. Itulah yang disebut dengan takwa. Nilainya kita harus beriman, imannya terwujud menjadi takwa. Makanya dalam bulan Ramadan ini hadirin yang berbahagia, inputnya adalah orang-orang yang beriman masuk dalam sebuah proses. Prosesnya adalah kutiba alaikumusiyam. Endingnya, outputnya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi hamba yang bertakwa. Ini melalui proses dulu. Prosesnya saum di bulan Ramadan, dan pilar-pilar saum yang menyertai saum di bulan Ramadan diantaranya adalah sholat tarawih berjamaah. Ya, kalau sholat wajib tepat waktu 5 waktu sehari semalam itu sudah jelas. Tapi amalan utama yang sunnah di bulan Ramadan yang satu-satunya adalah sholat tarawih. Jangan sampai Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu ya, kalau sudah mendekati Idul Fitri sudah bingung. Bukan di masjid aja, yang banjir mall. Ya, yang banjir mall. Jadi masjid itu sudah kelihatan lebar. Karena apa? Karena tidak paham tentang hakikat Ramadan. Padahal di akhir Ramadan itu ada satu malam yang kebaikannya itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
alfi 1000 syahrin bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau secara matematis hitungannya 83 tahun. Ya Pak, 83 tahun. Umur kita belum tentu nyampe 83 tahun. Tapi Allah jamin ketika hambanya di bulan Ramadan ada satu waktu yang Allah turunkan malam Lailatul Qadar dan dia mendapatkannya, Allah jamin akan lebih baik kemuliaannya daripada 1000 tahun, daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bentukan nilai takwa di bulan Ramadan hendaklah kita pelihara terus nanti sampai dengan pasca Ramadan. Sampai kapan batasnya? Sampai dengan pulsa kehidupan kita selesai. Itulah satu-satunya pegangan kita, hidup kita. Ketika kita berjalan sendiri-sendiri, meninggalkan dunia yang kita cintai, suami kita saya cintai, anak kita cintai, istri kita cintai, jabatan kita, kedudukan kita, rumah kita, mobil kita, motor kita, semua apa yang kita miliki kita cintai. Tapi di saatnya pulsa kehidupan selesai, semuanya akan ditinggal semuanya. Kita akan berjalan sendiri. Khairul laka minal ula. Itulah alam akhirat yang lebih baik daripada sekarang. Bekalnya apa? Tidak ada lagi, bekalnya adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena takwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dengan takwa dia memiliki kebahagiaan dan keselamatan, baik untuk persiapan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Itulah jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. 20 menit sudah. Barangkali ada yang ingin bertanya dalam biasa untuk mempertajam wawasan kita, untuk memperuncing bagaimana kita bisa faham jelas tentang agama. Silahkan, barangkali ada yang bertanya. Karena waktu ceramah tarawih itu bukan seperti ceramah Jumat, khotib Jumat. Kalau khotib Jumat ada rukun dan syaratnya. Kalau ceramah tarawih itu sambil nyantai, namanya tarawih. Sholat sambil ya istirahat, ya sholat sambil istirahat, tidak tergesa-gesa, ya jangan sampai tergesa-gesa. Oke, dipersilakan. Silakan Ibu, saya bertanya. Ada pertanyaan Bu? Tidak ada? Sudah paham, mudah-mudahan sudah paham. Kesimpulannya, alhamdulillah ya. Kesimpulannya, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kenapa kita juga harus bertakwa? Jawabannya ada di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu surat 18 ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik fi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang akhir kehidupan di dunia ininya kemudian akan melanjutkan ke akhirat, di akhirat nanti ingin jumpa dengan Robnya, ingin jumpa dengan kekasih kita yang menciptakan kita, menciptakan alam kita, bumi, semuanya, kita akan jumpa dengan Robnya. Syaratnya ada dua. Fal ya'mal amalan sholihan. Hendaklah melakukan amal-amal soleh saja. Ma huwa amalun sholihan. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, amal yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kemudian ikhlas menjalankannya. Itulah amal soleh. Amal yang ada dalam Al-Quran, perintahnya ada jelas, di Sunnah ada jelas, kemudian ikhlas menjalankannya, itulah amal soleh. Itu syarat pertama. Fal ya'mal amalan sholihan. Hendaklah kamu melakukan amal soleh saja. Yang kedua, syarat kedua, wala yusrik fi ibadati rabbihi ahada. Jangan kamu bersinggungan dengan kemusyrikan sedikit pun dalam hidupmu. Sudah ibadah capek-capek masih ada keyakinan bahwa ada kekuatan selain Allah. Itu Allah akan layah batonna amalukum, akan menghapus amal-amal kita. Nah, itu jangan sampai, itu harus hati-hati. Jangan sampai hidup kita bersinggungan sedikit pun ya dengan kemusyrikan. Nah, karena inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kegelapan yang sangat gelap. Tuh, kegelapan yang sangat gelap. Ya. Nah,
Sebaliknya daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran nur samawati wal ard, cahaya langit dan bumi, Masya Allah. Itu Al-Quran. Makanya ya, mengapa kita harus bertakwa? Agar kita ada persiapan untuk berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Persiapannya adalah amal soleh yang kita harus lakukan, dan jangan mempersekutukan Allah sedikit pun dalam ibadah kita, ya, dalam kehidupan kita. Sudah bebaskan semua. Kalau kita asalnya dari kampung misalnya, ada nuju hari, nuju bulan, ada nggak boleh apa ngitung-ngitung hari, udah bebaskan semua. Jadi hamba yang merdeka, ya, kita bebaskan semua, tidak ada semua. Di Al-Quran nggak ada, di Sunnah nggak ada, pakai hitung-hitung segala. Ya, semua hari bagus, semua hari baik, ya, milik Allah. Ya, silakan jalankan. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebaranlah kamu di muka bumi ini tanpa menghitung-hitung waktu dan hari. Semuanya menggapai fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Semoga Allah merahmati meridai kita semua, menjadikan diri kita istiqomah teguh pendirian, dan senantiasa terus kencangkan iman kita, lanjutkan menjadi bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga Allah merahmati meridai kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.